Kita sudah sampai di ayat 40 pada pertemuan sebelumnya hari Senin. Dan di pertemuan sebelumnya Bapak Ibu sekalian kita sudah lihat bahwasanya ada penyesalan bagi orang-orang yang pada akhirnya masuk ke dalam neraka. Di dalam neraka kita lihat dimasukkan orang bergelombang kalau kita lihat ayat sebelumnya. Karena ada istilah ada orang yang awal dan ada orang yang akhir. Kita sudah lihat bahwa orang yang akhir, yang belakangan datang, begitu masuk ke dalam neraka dan melihat yang di dalam adalah pendahulu-pendahulu yang mereka ikuti dulu di dunia, maka mereka minta supaya Allah melaknat mereka. Maka kemudian mereka di sana saling melaknat, saling menyalahkan. Apa yang kita bahas di surat Al-A'raf ayat-ayat sebelumnya, itu nanti kita akan berjumpa banyak di beberapa surat di dalam Al-Quran, termasuk kita sudah sebetulnya bertemu sebelumnya di surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah kita sudah berjumpa tentang saling menyalahkan. Ya, jadi sebelum kita lanjut di ayat 41, ini saya ulangi supaya ada refreshing ingatan kita. Terakhir di ayat 39, Allah mengatakan waqalat ulahum, berkatalah yang datang lebih dahulu, li ukhrahum, kepada yang datang belakangan. Jadi yang datang duluan berkata kepada yang datang belakangan. Kenapa? Karena yang belakangan meminta supaya melaknat yang terdahulu masuk. Jadi melaknat yang terdahulu, ulahum. Maka yang belakangan juga mengatakan kepada yang datang belakangan, generasi belakangan, "Famaka lakum alaina min fadlin." Kalian tidak memiliki keutamaan apapun dibanding dengan kami. Fadzuqul adzab, maka rasakanlah azab bima kuntum taksibun. Maka rasakanlah azab akibat perbuatan kamu sendiri. Itu kenapa? Kenapa mau ikut-ikutan kepada kami? Jadi akhirnya orang yang kita ikuti juga tidak bertanggung jawab dengan kita yang datang mengikutinya. Ini menunjukkan bahwa Islam itu terhadap generasi pendahulunya bersikap mengikuti boleh, tetapi sekaligus kritis. Apa sebabnya? Karena yang terdahulu dari kita belum tentu benar. Karena kalau yang terdahulu dari kita selalu benar, ini yang menyebabkan kemudian agama-agama tetap seperti sekarang, tidak ada perpindahan, tidak ada mobilisasi dari satu tempat ke tempat lain dalam hal beragama. Kenapa? Karena setiap orang beragama selalu mengatakan, saya akan ikuti orang tua ataukah pendahulu saya saja. Nah, kalau misalnya ini terjadi, pertanyaannya ialah bagaimana kok bisa terjadi banyak agama, sedangkan manusia tadinya cuma satu. Kita sudah bahas sebelumnya, manusia awalnya satu, Nabi Adam. Kan tidak mungkin Nabi Adam menganut misalnya 30 agama sekaligus. Itu nonsen, tidak masuk akal. Setiap orang hanya menganut satu ajaran di muka dunia, di muka bumi ini. Di muka bumi ini kita saksikan satu orang hanya menganut satu ideologi misalnya. Apalagi agama, nggak ada orang menganut 3 agama sekaligus. Selalu manusia hanya menganut satu agama. Nah, pada saat kita tarik kembali ke belakang, menuju kepada menjelang manusia terakhir, tentu akan menyempit itu agama. Menjadi sedikit maksudnya. Nah, pertanyaannya dari mana kok bisa tiba-tiba banyak agama? Nah, ini masalahnya. Oleh sebab itulah, karena agama harusnya hanya satu, yaitu yang diterima oleh Nabi Adam, lalu kemudian diturunkan terus-menerus ke bawah. Nah, inilah alur, inilah yang harus kita cari. Karena di setiap pewarisan agama kepada generasi berikutnya terjadi penyimpangan. Karena selalu ada sekelompok orang-orang tertentu yang karena pengaruh egoisnya dalam beragama, menarik agama itu untuk kepentingan diri dan pribadinya. Sehingga lahirlah agama-agama yang mengikuti keinginan orang-orang tertentu. Terjadilah pluralitas agama. Nah, jadi dengan demikian, pluralitas agama ini melahirkan nanti turun-temurun, sehingga kita tidak bisa berpatokan kepada yang sebelumnya, karena sebelumnya ternyata terkadang juga mendeviasi atau mentahrif agama yang asli, yang datang dari satu garis dari atas sampai akhir zaman nantinya.
Jadi hanya satu garis agama dari Adam sampai akhir zaman sebetulnya. Nah, tugas kita lah semuanya men-challenge diri kita masing-masing untuk mencari yang benar itu yang mana. Dan Allah SWT memberikan kepada kita alat, instrumen, yaitu akal pikiran untuk mencari itu semuanya. Nah, kalau ini kita tidak gunakan, maka terjadilah seperti sekarang ini, yaitu saling menyalahkan seperti pembahasan kita sebelumnya. Nah, ini saya sampai sebelum kita lanjut ke sini, saya sampaikan bahwa ini sudah kita temukan di surat Al-Baqarah. Ya, saya kembali ke surat Al-Baqarah ayat 167. Ya, 167. Sudah ada di 167. Ya. Nah, jadi kita lihat 166, 167 ya. Mulai dari 166. Istabarra alladina tubi'u. Ingatlah tatkala ketika tabarra'a berlepas diri. Jadi ingatlah tatkala nanti di akhirat berlepas diri. Ya, tabarra berlepas diri. Siapa yang berlepas diri? Alladina tubi'u, yang diikuti. Jadi ingatlah tatkala nanti di akhirat orang-orang yang diikuti berlepas diri. Dari mana? Minalladzina tabau, dari orang yang mengikutinya. Minalladzina tabau, dari orang yang mengikutinya. Ya. Apa sebabnya? Wara'aul adab. Kenapa? Karena yang bersangkutan itu ternyata melihat azab. Ya, wara'aul adab. Artinya apa? Ternyata yang kita ikuti itu digiring masuk ke dalam neraka, sehingga di depannya dia melihat neraka. Ketika dia melihat bahwa yang diikutinya di dunia itu bergerak masuk ke dalam neraka, maka kemudian berlepas dirilah orang yang diikuti tadi. Dan sampai di depan neraka itu wataqatta'at bihimul asbab. Terputuslah seluruh asbab, ya. Terputuslah seluruh asbab, seluruh hubungan. Jadi hubungan antara pengikut dan diikuti itu menjadi terputus, ya. Nah, begitu juga kemudian ayat berikutnya. Wa qala alladziina tabau, dan berkatalah orang-orang ikut. Dan berkatalah orang-orang, wa qala alladziina, berkatalah orang-orang ittaba'u, yang ikut. Tadi kan yang diikuti berlepas diri. Maka berkatalah para pengikut, kita sebut saya para pengikut, ittaba'u. Ya. Ittaba'u itu makanya muncul biasa istilah tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya. Jadi berkatalah tabi'un. Ya. Berkatalah yang mengikut. Qala alladziina ittaba'u. Apa kata mereka? Lau anna lana, lau seandainya anna, sesungguhnya ada bagi kami karatan, kesempatan hidup sekali lagi saja. Karatan itu sekali lagi saja. Apa kata mereka? Fanatabarra'u minna. Maka fanatabarra'u, kami juga akan berlepas diri. Dari mana? Minhum, dari mereka. Minhum. Dari mereka saya maksudnya yang kami ikuti. Kalau di depan neraka baru kita berlepas diri, nggak ada gunanya. Ya, tapi itu yang terjadi pada saat itu. Al-Quran menceritakan. Fanatabarra'a minhum kama tabarra'u, sebagaimana mereka juga berlepas diri minna, dari kami. Tapi apakah bisa terjadi? Kata Allah, tidak mungkin. Ya. Kata Allah, kadzalika, begitulah, yurihimullahu, Allah perlihatkan kepada mereka, a'malahum, amal-amal mereka, hasaratin, hanya menjadi sesalan bagi mereka. Ya. Wa ma hum bi kharijina minan nar, dan tidak mungkin mereka keluar dari neraka. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya berbahagia, ini yang kita tidak inginkan. Jadi Al-Quran mengajarkan kita agar di dunia ini dalam mengikut itu harus benar-benar menggunakan akal pikiran kita. Nah, ada dua patokan dalam beragama. Kalau agama, yang pertama kita ikuti akal pikiran kita. Yang kedua adalah kitab suci tersebut. Kitab suci agama. Setiap agama kan punya kitab suci. Apakah kitab suci itu sejalan dengan akal kita? Kenapa? Karena tidak mungkin kitab suci tidak sejalan dengan akal kita. Apabila ada ajaran tidak sejalan dengan akal kita, dan akal itu adalah bagian dari diri kita, berarti agama itu menzalimi diri kita namanya. Karena yang disebut dengan menzalimi diri kita itu adalah sesuatu itu tidak sejalan, tidak cocok, tidak compatible, tidak suitable dengan jiwa kita. Jadi patokannya adalah jiwa kita. Jiwa yang paling dalam namanya fitrah, isinya fitrah adalah al-aqlu, akal. Makanya berkali-kali kita temukan kata aklun, kata ilmu, semuanya itu kan satu rumpun istilah. Ilmu, akal itu satu rumpun, karena kalau akal digunakan hasilnya adalah ilmu. Sekarang kita balik ke surat Al-A'raf, memulai ayat baru. Ya.
Di ayat 41. Ayat 41 mengatakan, lahum min jahannam mihad. Mereka setelah masuk neraka, ingat, yang masuk neraka itu generasi awal dan generasi akhir. Ya, generasi awal. Kita ini sekarang juga ada generasi awalnya, ingat. Yang namanya generasi awal, generasi akhir itu selalu terjadi pada setiap generasi. Jadi setiap generasi dia menjadi generasi akhir terhadap pendahulunya, tapi menjadi generasi awal terhadap pengikutnya, generasi berikutnya. Jadi kita sekarang, Pak sekalian, adalah generasi akhir bagi pendahulu kita yang kita ikutin. Tapi anak-anak kita di belakang atau anak muda kita di belakang adalah menjadi generasi akhir terhadap kita. Kita adalah awal dari mereka. Jadi setiap kita berada dalam dua kondisi, generasi awal dan generasi akhir. Kecuali adalah Nabi yang diutus, itu adalah generasi awalnya. Tapi Nabi yang diutus juga bukan Nabi pertama, juga mengikuti Nabi sebelumnya. Dari mana kita tahu, ayatnya mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu benar-benar pengikut terhadap Nabi Nuh. Innahu min syi'atihi la Ibrahim. Sungguhnya di antara syiahnya Nabi Nuh adalah Ibrahim. Jadi syiah artinya pengikutnya Nabi Nuh adalah Ibrahim. Nah, jadi artinya apa? Setiap kita selalu begitu. Makanya karena kita ini adalah bermata rantai ke atas yang tidak pernah putus, orang lebih muda dari kita ikut kepada kita, kita ikut kepada lebih tua dari kita, orang lebih tua dari kita ikut lagi di atasnya, ini menjadi sebuah mata rantai ke atas. Nah, harusnya mata rantai ini kan tidak boleh bercabang-cabang. Harusnya satu garis lurus ke atas yang disebut dengan siratal mustaqim. Dan itu dilewati oleh orang-orang yang tidak pernah punya kepentingan, tidak pernah mendeviasi agama karena kepentingan egoistik mereka. Maka kalau ini terjadi, maka menyimpan dari situ kembali kepada neraka. Lahum min jahannam mihad. Bagi mereka itu di neraka jahanam. Jadi mereka itu di neraka jahanam ada mihad. Ada tempat tidur, apa namanya? Alas, tempat tidur. Ada tikar. Mihad itu hamparan. Ya, jadi ini mihad ini adalah hamparan. Di dalam neraka jahanam, di sana ada tempat tidur juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau orang masuk neraka jangan khawatir, ada tempat tidurnya juga, ada tikernya juga. Ya. Wa min fawqihim gawash. Dan di atas mereka ada juga gawash. Ya. Di atas mereka juga ada kelambu, ada selimut. Jadi jangan khawatir, di neraka ada tempat tidur dan ada juga ada juga kelambunya, ada gawashnya juga, ada selimutnya juga. Nah, tetapi jemaah sekalian berbahagia, tentu semuanya serba panas. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita masuk neraka, di bawahnya panas, di atasnya panas. Berarti kita sama dengan yang disimpan di dalam microwave. Ya, di dalam oven. Kita disimpan dalam oven, panas dari bawah, panas dari atas. Panas dari mana-mana. Apa sebabnya? Masih ingat penjelasan sebelumnya? Orang yang seperti ini adalah orang yang sempit hatinya. Sempit hatinya itu artinya apa? Hanya dia sendiri yang mau tinggal. Yang namanya egoistik. Orang egoistik itu adalah sama dengan memenjarakan dirinya di dalam suatu ruang sempit. Di bawahnya panas, di atasnya panas. Di samping kiri kanannya juga panas. Wa kadzalika najzi zalimin, dan Allah mengatakan begitulah kami memberikan imbalan atau hukuman kepada orang-orang yang zalim. Ingat, zalim. Kenapa dia zalim? Karena di dunia juga mengikuti orang zalim. Ingat. Jadi kata kuncinya zalim. Wa kadzalika najzi zalimin. Begitulah kami berikan kepada mereka hukuman karena kezalimannya. Makanya Allah sudah memberikan penekanan ketika berbicara tentang Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, saya angkat kamu sebagai imam bagi seluruh manusia. Inni ja'iluka linnasi imama. Nah, Ibrahim mengatakan, wa min dzurriyyati, supaya jangan disalahgunakan ini keimamahan, harus dari keturunanku Tuhan. Tuhan mengatakan, baik dari keturunanmu, tapi keturunanmu yang tidak melakukan kezaliman. La yanalu ahdi zalimin, itu sama. Bukan keturunanmu yang melakukan kezaliman. Nah, siapakah zalim di sini? Tentu orang-orang yang berada di belakang orang zalim juga. Karena tidak mungkin orang yang berdiri di atas al-haq berada di belakang orang zalim. Ingat. Tidak mungkin orang yang berdiri di atas al-haq, tidak mungkin orang yang prinsip-prinsip hidupnya adalah al-haq berdiri di belakang orang zalim. Itu nonsense, tidak mungkin, mustahil, impossible.
Kalau dia berdiri di atas pilar-pilar kebenaran, pasti berada di dalam wilayah kebenaran. Tidak mungkin dia berada di dalam wilayah kezaliman. Jadi intinya adalah zalim. Walladzina amanu wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beriman, orang yang beriman berarti tidak salah ikut ya. Walladzina amanu wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Ini amal saleh. Ya, jadi dan beramal saleh. Ya, kita satukan amal saleh. Kita sudah sampaikan sebelumnya, amal saleh itu adalah orang yang beramal bersama dengan orang saleh. Saleh itu adalah lawan daripada zalim. Alladzina amanu wa amilus salihati, bukan wa amiluz zalimati. Bukan waliz zalimin, beramal zalim. Jadi walladzina amanu wa amilus salihat, dan adapun orang-orang beriman dan beramal saleh, la nukallifu nafsan, kami tidak, la nukallifu nafsan illa usaha. Apa artinya jemaah sekalian? Kenapa mereka yang beriman beramal saleh diberikan spesialisasi oleh Tuhan di akhirat? Jawabannya adalah sebetulnya semua manusia diberikan potensi yang sama di muka bumi. Setiap manusia diberikan potensi yang sama di muka bumi ketika Allah mengatakan la nukallifu nafsan. Apa namanya nukallif? Kami tidak memukallafkan seseorang. Jadi seseorang itu disebut mukallaf kapan? Apabila akalnya berfungsi dengan baik. Akalnya berfungsi dengan baik bisa kita ambil dari kata illa wus'aha, kecuali sesuai dengan wus'aha. Apa itu wus'aha? Di sini diartikan kesanggupannya secara bahasa. Wus'ah itu dari kata wasiun, luas. Sesuai dengan keluasannya. Kenapa? Hanya orang yang diluaskan jiwanya lah yang diberikan kewajiban keagamaan. Apa yang membuat jiwa harusnya jadi luas? Akal. Karena akal itu adalah melampaui ruang dan waktu. Kalau kita kembali kepada hawa nafsu kita, pasti sempit. Karena namanya hawa nafsu itu adalah instrumen daripada kehidupan jasmania kita. Sedangkan yang disebut dengan akal, instrumen dari kehidupan ruhania kita. Jadi yang namanya akal adalah alat indera daripada ruhani, jiwa manusia. Sedangkan yang namanya hawa nafsu, itu adalah instrumen dari tubuh kita. Karena kita hidup di dunia perlu hawa nafsu. Untuk apa? Untuk makan, untuk minum, untuk berketurunan. Ya, tetapi ingat, hidup di dunia berpikir hanya untuk makan, minum, dan berketurunan, itu hanya berhenti sebagai makhluk hewania namanya. Apa sebabnya? Kalau hewan sudah mati ya selesai. Tapi kalau kita tidak, masih akan pindah ke alam berikutnya. Maka hawa nafsu hanya digunakan untuk survive di muka bumi, agar kesurvivan kita di muka bumi digunakan untuk merintis jalan mendekat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak akan memukallafkan. Kami tidak akan memberikan taklif kepada seseorang, kepada nafs, kepada jiwa, kalau jiwa tidak cukup kuat untuk memikul beban keagamaan itu. Nah, karena mereka memanfaatkan akal pikirannya, memanfaatkan tugas mukallafnya, taklifnya, maka mereka beriman dan beramal saleh. Ulaika, mereka itulah ashabul jannah. Mereka itulah penghuni sorga. Mereka itulah penghuni sorga. Hum fiha khalidun, dan mereka itu kekal nanti di dalamnya. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalam sorga itu. Jadi tadi di atas neraka saling salah menyalahkan satu generasi ke generasi lainnya. Kenapa? Karena sama-sama menyimpang, deviasi keluar dari jalur kebenaran. Kemudian wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kemudian pada hari akhirat nantinya kami akan cabut. Wa naza'na, kata Al-Quran, kami akan cabut. Wa naza'na, kami akan cabut dari mereka, yaitu naza'na, kami cabut ma apa-apa fi, di dalam apa, sadar mereka. Ini sudur mereka. Wa naza'na ma fi sudur. Sudur itu sadar.
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bahasa dengan dada, kita artikan dengan kesadaran. Wa naza'na ma fi sudurihim. Ingat, kesadaran itulah inti jiwa kita. Dan yang menyebabkan kesadaran bisa ada karena ada akal. Jadi kesadaran dan akal itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian kita sekarang berkumpul di sini pada jam segini? Karena kita menyadari bahwa hari ini adalah hari Rabu dan kita tadi berjumpa pada jam 19.30. Seandainya kesadaran itu kita tidak ada, tentu kita tidak bisa berjumpa di sini. Karena kacau kitanya. Ini hari, ini malam, malam apa? Ya. Kenapa kita tahu ini hari-hari Rabu? Coba, kan tidak ada tandanya. Kalau Bapak pergi jalan cari rumah seseorang, ada tandanya. Misalnya disebutkan ada toko di sebelah kanan, ada supermarket di sebelah kiri. Tapi hari Rabu apa tandanya? Satu-satunya tandanya adalah kesadaran. Kita menyadari bahwa kemarin adalah hari Selasa, dan kita menyadari bahwa besok hari Kamis, maka logikanya, kesadarannya hari ini adalah hari Rabu. Nah, jadi jemaah sekalian, kesadaran yang menentukan segala-galanya. Dan semua yang kita dapatkan secara hawa nafsu tadi, hanya bermanfaat kalau ada kesadaran. Ya. Kalau Bapak sekalian pergi ke suatu tempat, naik kendaraan, mobil itu adalah diperoleh dengan kerja keras, dorongan keinginan kita untuk mendapatkan uang, lalu kemudian kita membeli kendaraan. Tapi begitu kita sampai di suatu tempat, lalu kemudian kita kehilangan kesadaran, pada saat keluar dari tempat itu bisa nggak menemukan mobilnya? Yakin dan percaya tidak bisa menemukan mobilnya. Jangankan menemukan rumahnya, menemukan mobilnya diparkir di mana, pasti tidak bisa. Kenapa? Yang menyebabkan Bapak Ibu menemukan mobilnya setelah keluar dari acara itu adalah kesadaran. Menyadari bahwa mobil itu tadi diparkir di mana, warna mobilnya apa, jenis mobilnya apa, itu kesadaran. Nah, kesadaran ini jemaah sekalian berbahagia, sekaligus ditempati juga oleh hawa nafsu kita. Jadi, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Nah, di dalam sadar kita itu ada aklun, tapi ada juga gillun. Ya, ada gillun di sini nih. Ya. Ada gillun. Ya, ada gillun. Apa itu gillun? Kedengkian. Nah, yang menyebabkan agama tadi mengalami deviasi dari waktu ke waktu adalah kedengkian. Yang repot Bapak sekalian, kalau kedengkian itu ada pada orang yang punya otoritas keagamaan. Punya punya keilmuan dalam agama, punya ilmu dalam agama. Sehingga kita orang awam menganggap dia otoritatif berbicara agama. Kita anggap dia otoritatif bicara agama karena ilmunya, bukan karena justifikasi dari langit. Tetapi ternyata di dalam dirinya juga ada gilun, dan hebatnya lagi karena gilun di dalam kesadaran. Kesadaran tadi kita sebutkan adalah tidak kelihatan karena dia tidak berbentuk, tidak berwujud benda, maka kita tidak bisa melihatnya. Kita ikut kepada dia, nah ternyata dia membawa kita masuk ke dalam neraka. Itu gara-gara gilun, kedengkian. Di dunia ini penyebabnya itu terjadi adalah kedengkian. Kata para ahli pikir bahwa sebetulnya perseteruan di antara pemuka-pemuka agama hanya sedikit karena faktor pendapat. Yang banyak adalah karena faktor pendapatan. Jadi bukan pendapat, tapi pendapatan. Nah, kalau begitu apa artinya? Artinya kedengkian. Kita tidak ikhlas, kita tidak redho. Nah, kalau nabi-nabi jemaah sekalian berbahagia, tidak mungkin terjadi seperti itu. Nabi-nabi dengan gampang berkumpul di antara mereka. Seorang Nabi Harun dengan sukarela menjadi pembantunya Nabi Musa. Ingat, pembantunya Nabi Musa. Jadi seorang suci, kalau dia tahu belum saatnya dia menjadi pemegang otoritas keagamaan yang diberikan oleh langit, maka kemudian dia dengan sukarela, sukacita ikut kepada yang ditunjuk Allah. Nabi Musa alaihissalatu wassalam dengan sukarela ikut kepada Nabi Syuaib dan seterusnya. Apa sebabnya? Di dalam hati mereka tidak ada lagi gilin. Jadi penggunaan kata wa naza'na ma fi sudurihim gilin, ingat tadi orang, ini kan ceritanya tadi adalah orang yang masuk surga tadi, ingat. Ini kan tadi adalah ya ulaika ashabul jannah. Ini kan tadi penghuni yang kita bicarakan sekarang adalah penghuni surga, ya. Ini tadi penghuni surga yang sampai ke atas ini, ya. Ya, jadi kita lingkarin ini. Ini yang kita bicarakan adalah ini. Orang-orang beriman, beramal saleh,
kemudian mereka itu adalah menggunakan akalnya, menggunakan tugas-tugas taklifiannya. Ulaika ashabul jannah, mereka itulah menjadi penghuni sorga, dan di dalam sorga itu mereka kekal di dalamnya. Apa sebabnya? Karena di dunia mereka tidak punya gilun. Jadi kata-kata wanaza'na di sini kami angkat, maksudnya bahwa di dunia itu sudah tidak ada. Jadi jemaah sekalian, yang disebut dengan selesai dengan dirinya di dunia adalah ketika tidak ada lagi gilun, tidak ada lagi dendam dan kedengkian. Selama masih ada gilun, berarti kita tidak selesai pada diri kita. Ya, kita ada dengki kepada yang lain. Ya. Jadi, wa naza'na, kami telah mengangkat. Ingat jemaah sekalian, kata naza'na di sini dalam bahasa Arab itu artinya ini naza'na ini adalah fi'il madhi. Naza'a yanzi'u itu adalah fi'il madhi. Jadi telah. Di mana telahnya? Di dunia. Jadi orang itu telah berhasil mendekati Allah terus menerus sehingga Allah mengangkat kedengkiannya. Kenapa? Karena dia datang kepada Allah, ya Allah, inilah aku hambamu yang datang kepadamu yang tidak punya apa-apa kecuali hanya tangis dan doa. Ya. Maka ya Allah, kasihanilah hambamu yang dhaif ini, yang lemah ini. Irham da'fa badani. Ya Allah, kasihanilah saya yang lemah badannya ini, yang datang kepada kamu tidak punya apa-apa kecuali hanya doa. Silahuhul buqa, datang kepadamu dalam keadaan silahuhul buqa, senjata saya Tuhan hanya datang dengan tangis saja. Saya tidak punya apa-apa. Nah, itu namanya tuh. Dia merasa merendah. Sehingga apa? Tidak ada ego di dalam dirinya. Karena penyebab munculnya kedengkian kan ego. Saya merasa lebih baik dari dia. Kenapa dia dihargai? Saya tidak. Maka begitu Pak Bu sekalian. Ingat iblis? Ingat iblis. Saya duluan. Saya lebih banyak beribadah. Kenapa saya disuruh sujud kepada Adam? Ana khairum minhu, saya kan lebih baik dari dia. Nah, itu gilun namanya. Ingat, itu namanya gilun. Jadi penyakitnya iblis yang kita bicarakan di atas adalah penyakit gilun. Dan ini harus kita selesaikan. Walaupun Bapak Ibu sekalian sholat malamnya sampai hitam jidatnya, tapi kalau tidak berhasil menghilangkan gilun dalam hatinya, itu boleh dikatakan tidak akan membawa kemana-mana. Ya. Salat yang tidak berhasil, ibadah yang tidak menghilangkan gilun dalam hati kita, maka Allah mengatakan, fawailun lil musallin, celakalah orang salat seperti itu. Celakalah orang salat seperti itu. Jadi gilun ini harus kita, ini penyakit yang paling berbahaya, inilah penyakitnya iblis. Jadi ketika kita kembali tadi ke atas, ketika Allah mengatakan kepada iblis, wahai iblis, ma manaka alla tasjuda iz amartuk, wahai iblis, apa yang menyebabkan kamu tidak sujud ketika aku perintahkan untuk sujud? Apa kata iblis? Qala ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, saya kan lebih baik dari dia. Kamu ciptakan aku dari api dan dia dari tanah. Itu yang disebut dengan gilun. Jadi ini yang harus kita hilangkan dalam diri kita. Gilun bisa muncul karena kita merasa lebih tua dari dia. Gilun bisa muncul karena kita merasa lebih kaya dari dia. Gilun bisa muncul karena kita merasa ilmunya lebih tinggi dari dia. Gilun bisa muncul karena kita merasa kita tinggal di kota, dia orang kampung, orang desa. Bisa macam-macam Pak Bu sekalian. Ya. Gilun bisa muncul dari warna kulit, warna saya bersih, warnanya dia berwarna. Bisa. Gilun bisa muncul macam-macam. Ya. Jadi disimbolisasi dengan kata-kata khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kenapa? Kalau nar itu kan lari ke atas. Pernah nggak Bapak sekalian lihat api, flame-nya itu apa namanya? Ya, nyalanya itu lari ke bawah. Kan nggak pernah lihat api lari ke bawah nyalanya. Pasti lari ke atas tuh. Pasti apa itu namanya? Lidah apinya lari ke atas. Flame-nya itu pasti lari ke atas. Nggak pernah ada api lari ke bawah. Ya. Sebaliknya kalau tanah, coba pegang tanah baru lepaskan. Pasti lari ke bawah. Ya. Jadi tanah lari ke bawah, api lari ke atas. Maka berkata iblis, ana khairum, saya lebih baik dari dia. Dari sisi substansi api, lebih baik daripada tanah, kata dia. Ada khairum, saya lebih baik dari dia. Dan itulah gilun. Ya. Nah, orang yang masuk surga tadi adalah orang yang kami angkat dari dalam diri mereka adalah gilun. Penyebab persoalan-persoalan politik, ideologi, dan termasuk agama di muka bumi ini jauh lebih banyak didominasi oleh gilun kedengkian ketimbang masalah-masalah benar salah. Kebanyakan karena kedengkian. Cuma kedengkian pribadi tidak kelihatan karena di dalam hati, di dalam sadar tadi, kesadaran.
Lalu apalagi kalau dibungkus dengan baju-baju yang lain, baju agama, baju politik, macam-macam, maka dia tidak kelihatan. Tajri min tahtihimul anhar. Di dalam sorga itu, mereka masuk di dalamnya, disiapkan sungai-sungai, tajri min tahtihimul anhar. Jadi mereka dimasukkan ke dalam sorga, dalam keadaan tajri min tahtihimul anhar. Ya, tajri. Ini kan tadi Pak sekalian sambungan dari sini tadi. Ya, sambungan dari ini tadi. Al-Jannah ini tadi. Sambungan dari Al-Jannah tadi di sini. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Kenapa mereka masuk surga? Kita ulangi lagi. Karena kami telah mengangkat dari dada mereka gilun, iri hati. Jadi ada dendam dari hatinya telah kami angkat. Jadi gilunnya telah kami angkat. Masuklah mereka ke dalam surga. Di dalam surga itu tajri mengalir. Min tahtimul anhar. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kenapa disebutkan mengalir? Tajri, ingat jelas kan tajri, karena itu hasil dari dunia mengalir ke sana. Jadi di dunia dialirkan ke akhirat. Tajri itu mengalir. Ya. Kalau sungai itu kan mengalir. Ya namanya sungai pasti mengalir. Kalau tidak mengalir ya empang namanya, tambak. Jadi tajri mengalir min tahtim sungai-sungai. Jadi ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, tahtim di bawahnya. Kenapa? Artinya bahwa kesuburan surga itu adalah karena aliran dari amal-amal perbuatan kita di dunia. Makanya dikatakan waqalu, maka berkatalah ahli surga itu alhamdulillah. Jadi berkatalah mereka alhamdulillah. Ingat jemaah sekalian, ini muncul alhamdulillah. Jadi alhamdulillah di akhirat adalah cermin dari alhamdulillah di dunia. Maka alhamdulillah ini wajib dibaca setiap kita sholat. Kenapa? Wajib baca Fatihah, dan kata alhamdulillah ada dalam Al-Fatihah. Ayat 2. Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi ada di sana. Jadi kenapa? Coba perhatikan jemaah sekalian, apa hubungan antara ini? Ya. Antara alhamdulillah dengan ini. Dengan gilun. Ya. Apabila orang itu benar-benar pujiannya hanya kepada Allah dan tidak ada kepada dirinya, tidak mungkin ada gilun. Kalau ada orang yang masih punya gilun dalam dirinya, berarti tidak sepenuhnya pujiannya kepada Allah. Kalau sudah alhamdulillah, artinya segala pujian, tidak ada lagi pujian yang tersisa untuk diri kita. Ketika tidak ada lagi pujian yang tersisa untuk diri kita, untuk kelompok kita, untuk entitas kita, maka pada saat itulah gilun akan hilang. Selama masih ada tersisa sesedikit apapun, pujian untuk diri kita dan kelompok kita, berarti kita belum bersih dari gilun. Selama kita belum bersih dari gilun, berarti jejak iblis masih ada di sana. Ini yang disebut dengan kaitannya. Jadi antara gilun dan alhamdulillah itu adalah tidak bisa dipisahkan. Jadi waqalu alhamdulillah alladzi hadana. Ini kenapa dia mengucapkan alhamdulillah? Karena ada petunjuk. Dari siapa itu petunjuk? Dari Al-Hadi. Ingat, dibawa oleh orang yang menjadi hadi, petunjuk namanya. Jadi orang yang beri petunjuk namanya hadi. Kullu qaumin had, setiap kaum ada hadnya. Jadi ada hadinya, ada hadnya. Hada. Ya. Makanya itu yang kita minta, ihdina. Ya. Jadi kita lihat setelah kita membaca alhamdulillah, nanti belakang ada ihdina siratal mustaqim. Nah karena itu dia hadana. Hadana kemana? Ya siratal mustaqim. Siapa itu siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Itu yang disebut dengan alhamdulillahilladzi hadana lihada. Yang memberikan kami jalan ke tempat ini. Jadi yang bisa menunjukkan jalan ke surga itu adalah orang suci. Ya, lihada. Hada itu di surga ini. Di tempat ini. Wa ma kunna linahtadiya laula wa ma kunna, dan tidaklah kami, ya. Jadi ingat mengatakan di sini, dan tidaklah kami, ya, wa ma kunna, dan tiadalah kami linahtadiya, mendapatkan petunjuk, ya, laula, seandainya. Jadi seandainya lau la an hadanallah, kalau bukan karena Allah memberikan petunjuk kepada kami. Kalau bukan karena Allah memberikan petunjuk melalui orang itu, ingat, melalui orang itu. Petunjuk itu melalui orang itu. Ya, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kami, jadi selain mengatakan
Alhamdulillahilladzi hadana li hada, itu adalah afirmasi, tapi sekaligus menegasi bahwa kami tidak mendapatkan petunjuk ini kalau bukan melalui orang yang Allah berikan petunjuk. An hadanallah. Bukan Allah berikan petunjuk kepada kami melalui orang itu. Jadi melalui orang itu. Laqad ja'at rusuluna. Bagaimana caranya? Datanglah rasul tadi itu. Laqad ja'at rusulun. Jadi caranya Allah beri petunjuk kepada kita melalui rasul. Ya, melalui rasul itu. Makanya kepada rasul itulah kita sujud. Karena sujud kepada rasul, hakikatnya sujud kepada Allah. Dan itu yang ditolak oleh iblis. Kenapa? Ada gilun di dalam hatinya. Jadi, laula an hadanallah laqad ja'at rusulur rabbina. Sungguh telah datang rasul-rasul Tuhan kami. Ingat jemaah sekalian, saya ganti ini supaya saya jadikan satu paket dulu ini. Ya. Laqad ja'at rusulur rabbina. Rusulur rabbina. Hubungan antara Rasul dan Rabb di sini, hubungan antara Rasul dan Rabb, Tuhan, Rabbina di sini adalah namanya hubungan mudhafun ilaih, disandarkan. Jadi disebut Rasul Tuhan apabila diutus oleh Tuhan. Tidak bisa disebut Rasulur Rabbina kalau bukan diutus Tuhan. Jadi artinya apa? Pembawa agama-agama itu harus mendapatkan justifikasi dari Tuhan, bukan dari manusia. Tidak ada rasul hasil pilihan manusia. Rasul itu adalah pilihan Allah. Makanya disebutkan Rusulur Rabbina. Jadi Rusulur Rabbina, rasul-rasul dari Tuhan kami, bil haqqi, ingat. Dengan al-haq, bersama dengan al-haq. Ini kata-kata al-haq. Kita sudah berjumpa, di mana kita ketemu al-haq, Bapak Ibu sekalian? Di permulaan surat Al-Araf. Ingat ayatnya? Al-waznu yawma izinil haq. Al-haqqu yawma izinil haq. Ternyata al-haq itu siapa? Kaitannya dengan rasul-rasul itu. Kaitannya dengan rasul Tuhan kami. Bil haq, bersama dengan al-haq. Jadi inilah yang kita bicarakan sebelumnya. Yaitu al-waznu yawma izinil haq. Ya. Coba kita kembali ke ayat sebelumnya. Masih surat apa namanya? Si surat Al-Araf. Mundur aja ke belakang sedikit. Ini. Ya. Nih. Ayat 8. Ayat 8, wal waznu yauma idzinil haq. Ya. Jadi kita sudah bahas ini, wazan pada saat itu adalah al-haq. Wal waznu yauma idzinil haq. Nah, dari al-haq itulah ketahuan siapa yang berat atau tidak dan siapa yang tidak berat atau ringan. Faman saqulat mawazinu, apa itu namanya saqulat di sini? Ya tentu terkait dengan ini, al-haq. Ya. Faman saqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Mereka itulah muflihun. Apa muflihnya? Ya itu tadi masuk surga. Makanya kita lihat tadinya ayat 43 itu mengatakan masuk surga, ya. Ya, ini tadi 43. Ya, bil haq. Jadi ja'at rusuluna bil haq. Datanglah rasul-rasul kami bersama dengan kebenaran. Ya. Ja'at rusulur rabbina bil haq. Wa nudu, dan kemudian diserulah. Diserulah. Wanudu, dan diserulah. Mereka diserukan. Antil kumul jannah. Mereka dipanggil. Nudu di sini maksudnya dipanggil. Antil kumul jannah, itulah sorga. Ya, jadi kepada mereka tadi ini, kepada mereka mengikuti kebenaran di sini tadi, ya. Maka dipanggillah mereka. Apa panggilannya? Antil, bahwasanya tilkumul jannah, itulah surga kalian. Jadi itulah surga kalian. Ya, itulah surga kalian. Antilkumul jannah, itulah surga kalian. Ya. Uristumuha, yang diwariskan surga itu ya, kepada kalian. Kenapa? Bima kuntum, karena kalian dulu di dunia tak malun. Ingat kata tak malun sini dari kata amal. Ya. Kata dasarnya amal. Amal apa tadi? Beramal soleh. Berada di belakang orang soleh. Siapa orang soleh? Orang yang al-haq tadi. Jadi, uristumuha bima kuntum ta'malun. Karena kalian beramal di jalan manusia yang benar. Yaitu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi patronnya selalu kembali ke situ. Disebut bima kuntum ta'malun. Karena ta'malunnya di mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdub waladdallin.
bukan maghdub, bukan waladdallin. Bukan wal maghdub, bukan juga ad-dallin. Wa nada ashabul jannah ashabun nar. Jadi Bapak Ibu sekalian, di akhirat itu ada komunikasi walaupun sudah tidak ada handphone. Jadi di sana itu karena tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi ruang kayak sekarang, tidak perlu lagi ada gelombang-gelombang suara. Kalau di dunia ini kan ada jarak, maka ada gelombang suara yang bergerak ke sana, perlu sinyal mengantarkannya. Kalau di sana tidak perlu, maka kita lihat di sini. Coba lihat jemaah sekalian, bahwa di sana itu masih bisa saling sahut-sahutan. Nada itu berseru, memanggil. Jadi memanggillah. Siapa yang memanggil? Ashabul jannah. Ashabul jannah itu artinya penghuni sorga. Jadi ashab ini adalah penghuni sorga. Ashab, penghuni. Ya. Ini penghuni. Ini penghuni sorga. Ashab. Ingat ashabul kahfi, penghuni gua. Jadi wanada ashabul jannah, berserulah ashabul jannah, penghuni sorga, kepada siapa? Ashaban nar. Dari mana kita tahu kalau dia berseru kepada ashaban nar? Ini dari Pak sekalian perhatikan dari ininya, dari harakatnya. Ya. Ini harakatnya. Di atas berarti dia dipanggil. Ini dhamma berarti dia memanggil, dia pelaku. Ini yang dipanggil. Jadi wanada ashabul jannati ashaban nari. Berserulah penghuni sorga kepada penghuni neraka. Kepada penghuni neraka. Ya. Berserulah penghuni sorga kepada penghuni neraka. Apa kata penghuni sorga? An qad wajadna ma wa'ada rabbuna haqqan. Bahwasanya, jadi dia mengatakan bahwasanya qad wajadna, sungguh kami telah menemukan ma wa'adana, apa-apa yang wa'adana, dijanjikan oleh Tuhan kami, telah menjadi kebenaran, telah menjadi kenyataan, telah menjadi realitas. Fahal, maka apakah wajadatum, kalian juga menemukan? Wajadatum itu kalian juga telah menemukan. Fahal wajadatum, apakah kalian juga telah menemukan? Dari kata wajadatum lahir kata wujud. Jadi wujud itu sesuatu yang ada, yang bisa diperoleh, ada barangnya, ada sesuatunya. Kalau hanya pembicaraan tidak ada sesuatunya, itu bukan wujud, namanya tidak punya wujud. Kalau tadi sebut wujud, hanya wujud perkataan, tidak punya wujud aini namanya. Tidak punya wujud hakiki. Ya. Nah, jadi wajadatum. Jadi seperti contohnya setan, tidak punya wujud hakiki. Jadi wajadatum ma wa'ada rabbukum. Apakah kalian juga sudah menemukan ma wa'ada rabbukum, apa yang Tuhan kalian janjikan? Sudah menjadi kebenaran juga? Apakah sudah menjadi kenyataan juga? Apakah sudah menjadi hakkan, realitas? Qalu, mereka menjawab, na'am. Jadi mereka menjawab na'am. Ya, jadi jawabannya adalah na'am. Ya, ingat, perhatikan ya sekalian. Na'am. Ya, mantap jawabannya na'amnya, padahal sudah masuk neraka. Na'am. Kenapa? Karena kebenaran sudah terjadi. Ya. Jadi kata ahli surga, kami telah menemukan apa yang Tuhan kami janjikan kepada kami. Apakah kalian juga sudah menemukannya? Qalu, mereka berkata na'am. Ya. Na'amnya fasih, na'am. Fa'adzana muazzinun, maka berseluruh penyeru. Ini ada muazzin di sana. Ya. Ada muazzin. Fa'adzana muazzin, maka berserulah penyeru. Berazanlah muazzin. Jadi ingat, muazzin itu yang menyeru, yang mendeklarasikan. Jadi muazzin itu mendeklarasikan, kalau kita akan sholat di masjid ini, maka marilah sholat. Jadi muazzin itu menyerukan, bukan waktu sholat, tetapi memanggil sholat. Hayyalah sholat. Jadi fa'adzana muazzinu, maka berserulah penyeru. Bainahum, di antara mereka. Bainahum, di antara mereka. Apa kata penyeru itu? An la'natullahi ala zalimin. Mengatakan laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim. Laknatullah. Jadi ingat, Allah juga melaknat, ada laknat Allah juga. Ini laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim. Jadi ikut pada orang zalim dilaknat oleh Allah SWT. Ini sama dengan ayat-ayat sebelumnya, bahwa orang-orang yang keluar dari kebenaran, Allah laknat, Allah, malaikat, dan seluruh manusia melaknatnya. Jadi an laknatullahi ala zalimin.
Allah melaknat orang-orang yang zalim itu. Siapa orang zalim kalau begitu? Yaitu tadi yang ada dalam neraka dan mengatakan bahwa kami telah menemukan apa yang dijanjikan Tuhan kami telah benar, dan mereka itulah yang menjawab na'am. Ya. Na'am. Artinya apa? Karena ya berarti laknat itu adalah vonis neraka kalau dia mendapatkan laknat. Kemudian alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghuna iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Siapakah mereka yang zalim ini? Siapakah mereka yang zalim tadi ini? Yang zalim ini. Yang tadi kemudian tidak mengikuti jalan yang benar. Nah, kita lihat adalah di ayat berikutnya diterangkan, ya, yaitu orang-orang yang, ini adalah alladzina, namanya dalam bahasa Arab isim mausul. Orang-orang yang apa? Yasudduna, menghalang-halangi orang. Menakut-nakuti orang. Yasudduna, menghalang-halangi orang. Kerjanya hanya menghalang-halangi orang. Dari mana? Ansabilillah, dari jalan Allah. Apa jalan Allah sebetulnya? Jalan pencarian tak pernah berhenti menuju kepada yang esah. Menuju kepada yang tidak terbatas. Jadi setiap orang dimanapun bisa bergerak. Dari tidak beragama bisa menjadi beragama. Dari agama B bisa menjadi agama kembali. Untuk apa? Asalkan dia mengikuti jalan itu. Sabilillah itu adalah jalan menuju kepada Allah. Dan itu adalah Islam. Jadi Islam itu adalah membuat semua orang merasa damai berjalan. Ya. Dari manapun mereka, yang namanya berjalan, Pak Bos sekalian, ada startnya. Yang namanya berjalan itu ada startnya. Ada yang start dari lingkungan atau keluarga yang beragama C, D, E, F. Ada bahkan yang tidak beragama. Mereka semua berjalan. Ya, jadi yang namanya berjalan ada startnya. Dan startnya bisa berbeda-beda. Ya. Nah, orang ini menghalang-halangi orang berjalan. Yasudduna an sabilillah. Bahkan apa? Wa yabghunaha iwaja. Bahkan ya, berusaha. Ya baguna itu secara harfiah mengusahakan. Ya bagunaha, mengusahakan. Sabil itu, jalan itu. Iwaj. Bengkok. Bengkok kan berarti terdeviasi. Jangan ke situ. Sehingga ditakuti, jangan ke situ. Pada saat Nabi datang mengajak manusia untuk berjalan kepada Allah, orang-orang menentangnya, membengkokkannya dengan kata, hati-hati dengan Muhammad. Kata hati-hatinya agak lebih sedikit kecil suaranya. Hati-hati dengan Muhammad. Tersesat. Kemasukan jin. Gila. Dia pengen berkuasa. Macam-macam. Semua fitnah disebarkan kemana-mana. Kenapa? Berusaha untuk membengkokkan jalan yang benar. Karena kalau orang mengikuti jalan ini, kembali kepada jalan yang benar, maka tidak ada tempat bagi kezaliman. Maka yang paling takut kepada jalan yang benar adalah orang yang zalim. Maka orang zalim akan meresponnya dengan melakukan reaksi yang sangat keras dalam bentuk ayu wajah. Reaksi yang keras inilah yang terkadang disebut dengan ekstremis, radikalis, dan macam-macam. Jadi, ia bagunaha iwaja. Mereka menginginkannya, berusaha semaksimal mungkin iwaj, untuk bengkok. Jalan itu bengkok, deviasi kalau bahasa fisikanya. Apa sebabnya? Wahum bil akhirati kafirun. Karena hakikatnya mereka tidak fokus berjalan kepada akhirat. Kafir itu ingkar. Kenapa tadi? Ya, ada gilun tadi di atas di dadanya. Fi sudurihim ghillin. Di dalam hati mereka masih ada gilun. Jadi karenanya membengkokkan jalan itu. Iri hati. Ya. Wa bainahuma hijabun wa alal arafi rijalun. Lalu kemudian setelah mereka ada yang masuk surga dan neraka tadi, di antara mereka ada hijab. Wa bainahuma, di antara keduanya ada hijabun. Jadi ada hijab. Kemudian ada satu, jadi sudah lihat tadi ada dua kelompok ya. Satu masuk surga, satu masuk neraka. Ya. Tapi ada lagi satu kelompok, walal araf. Ini ada satu kelompok lagi, alal araf. Ya. Muncullah kata al araf di sini. Jadi ini ayat 46 adalah kata pertama al araf kita temukan dan menjadi judul surat di sini al araf. Ya. Jadi menjadi judul surat di pembahasan kita ini al araf. Jadi al-a'raf ya, di sini juga diterjemahkan dengan araf oleh Departemen Agama. Apa itu a'raf? Ya secara harfiah paling diketahui dari kata araf ya'rifu kan? Araf bisa juga bermakna paling tinggi. Al-araf. Jadi dia paling tinggi. Apa artinya paling tinggi? Bisa berarti paling suci, kan begitu araf. Paling sempurna, insan kamil. Ya, araf paling diketahui karena seluruh manusia mengetahuinya, karena orang baik itu diketahui oleh
Seluruh manusia, jiwa manusia mencari orang baik. Jadi pasti jiwa manusia mengenal yang terbaik. Nah, rijalun beberapa orang, ya, rijalun. Jadi bainahuma hijabun, tetapi ada satu wa alal a'rafi rijalun. Tetapi laki-laki ini, orang-orang ini, ya'rifuna, mereka mengetahui, ya'rifuna kullan, setiap orang yang lewat, baik tembus masuk ke surga ataupun jatuh ke dalam neraka. Ingat mas sekalian gambar kita dulu, ya. Ada jembatan sebelah sana surga, jatuh neraka. Sebelum itu ada tempat yang tinggi, Al-A'raf. Kita sudah gambarkan dulu di awal surat ini. Nah, di situ ada rijalun. Ya rifuna, pasti ini bukan sembarang orang, karena ya rifuna mengenal. Kullan, setiap. Jadi setiap orang dia kenal. Ini kan pasti bukan orang sembarangan. Kenapa? Karena ada kata-kata ya rifuna kullan. Mereka mengenal semuanya. Ya rifuna kullan. Mereka mengenal semuanya orang yang lewat di situ. Dengan apa mereka mengenalnya? Bisimahum. Dengan tanda. Bisimahum. Dengan tanda. Tanda apa? Tanda sujud. Apa itu sujud? Masih ingat? Ya. Ingat. Tanda sujud di wajah mereka. Bisimahum fi wujuhihim. Min asaris sujud. Ya. Jadi jemaah sekalian, kata-kata simahum ini bisa kita temukan dalam surat Al-Fat. Ya, saya tunjukkan. Ya, surat Al-Fat. Jadi jemaah sekalian, kalau kita mondar-mandir ayat begini butuh waktu lama. Sekarang sudah 8:30. Kita belum sampai di ayat menjelang ayat 10. Ya, jadi surat 48. Ya. Nah, Al-Fat ayat terakhir. Nah, coba kita lihat ayat terakhir ini. Ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum, perhatikan tadi kata-kata di sana. Kan ada kata simahum. Ya. Simahum fi wujuhim, di wajah mereka. Apa? Min asaris sujud, itu adalah bekas sujud. Jadi sujud apa yang dimaksud tadi? Ya seperti Allah suruh perintahkan kepada Adam, sujud kepada apa? Seperti mana Allah perintahkan kepada seluruh malaikat, sujud kepada Adam. Min asaris sujud, yaitu sujud kepada manusia suci pada saat itu. Ya. Simahum fi wujuhim. Ya, ada tanda fi wujuhim, di wajah-wajah mereka. Min asaris sujud, sebagai asar, bekas daripada sujud. Jadi sujud di sini maksudnya taat kepada manusia kita tadi. Ya, isjudu li adama, itu yang disebut dengan isjudu li adama. Makanya konsep surat Al-A'raf tadi mulai daripada konsep sujud kepada Adam. Dan sujud kepada Adam adalah konsep yang al-haq. Karena dikatakan wal waznu yauma idzinil haq. Jadi fi wujuhihim min asaris sujud. Dan itu dikatakan ini adalah kelanjutan daripada kitab-kitab sebelumnya. Kenapa? Zalika masalum fit Taurati wa masaluhum fil Injil. Ada di Taurat, ada di Injil. Nah, jadi jemaah sekalian, ini adalah contoh pengikut Muhammad tadi. Ini Muhammadun. Ya. Ini adalah Muhammadun Rasulullah. Walladzina ma'ahu, orang bersamanya. Ya. Jadi kita kembali lagi ke surat 7 tadi. Jadi alal arafi hijabun wa alal arafi rijalun wa bainahuma hijabun wa alal arafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum, dengan tanda mereka. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah lihat tadi tanda yang dimaksud di sini, tanda sujud di wajah mereka. Wa nadau ashabal jannah, dan berserulah penghuni sorga. Nadau, berserulah ashabal jannah, penghuni sorga. Wanadau. Jadi ingat, yang berseru ini bukan penghuni surga berseru. Berserulah mereka tadi, rijal ini, berserulah rijal ini. Berserulah rijalun kepada siapa? Kepada ashab. Dari mana kita tahu? Ini lihat. Ya, lihat ini. Ya. Fathah berarti dia diseru. Rijalun ya'rifuna kullan bisimahum wanadau, dan mereka rijal itu berseru
kepada siapa? Ashabal jannah. Mereka berseru kepada ashabul jannah. Kenapa? Kan berarti dia yang menentukan. Ya. Kata berseru itu berarti dialah, ingat tadi di atas, diserulah. Wanada berseru. Ya, kan berarti siapa tadi yang menyeru di sana? Kalau bukan rijalun tadi. Muazzinnya tadi adalah rijalun. Rijalu ya'rifuna kullan bisimahum wa nadaw ashabal jannah. Apa kata rijal itu? Salamun alaikum. Salamun alaikum. Salam atas kalian. Lam yadkhuluha, sementara dia sendiri belum masuk ke dalamnya. Wahum yasma'un, padahal mereka juga sudah ingin sekali bergabung dengan mereka ini. Dikatakan dalam Al-Qur'an ketika umat-umat datang kepada nabinya, dia mendorong kepada nabi yang datang, begitu seterusnya, sehingga kata para orang suci ini, kami tidak akan masuk ke dalam surga dulu sebelum orang-orang mencintai kami masuk ke dalamnya. Itulah sebabnya disebutkan di sini. Ya, mereka menjadi saksi dulu di atas Araf sana, di tempat yang tinggi, menyaksikan mereka semua masuk surga, baru mereka nanti. Makanya dikatakan, sementara mereka belum masuk surga, belum masukinya, sementara mereka sudah yajma'un, berharap sekali bergabung dengan mereka menjadi pecintanya di dunia ini. Nah, oleh sebab itulah rijalun di sini kita berikan penekanan lagi jemaah sekalian. Kita lihat di ayat lain supaya kita bisa membanding apa sih sebetulnya rijal ini. Ya, untuk menunjukkan bahwa ini bukan manusia sembarangan. Ya. Ini bisa kita temukan dalam surat An-Nur. Ya, kita lihat surat An-Nur. Ya, kita pergi ke surat An-Nur, surat 24. Surat 24 ayat 35. 35, 34. Ya. Jadi 35 itu adalah tentang cahaya. Ya, Allah nurus samawat. Kemudian di ayat berikutnya di ayat 36 fi buyutin. Ini ada kata buyut, rumah. Ya. Ya, bait. Bait itu untuk jamaknya buyut. Ya. Ada rumah-rumah azinallah an turfa'ah. Rumah itu bukan sembarang rumah karena di sanalah nama Allah ditinggikan. Ya. An turfa'ah wa yuzkar fi hasmuhu. Namanya ditinggikan di sana. Kenapa? Karena di rumah itu ada orang-orang yang merupakan tanda lihat daripada nama-nama Allah. Nah, siapakah mereka itu? Mereka itu adalah rijalun. Mereka adalah rijalun. Ini dia. Ayat 37. Mereka adalah rijalun. Sama tulisannya tadi. Rijal ini adalah yang tidak pernah lagi terperdaya oleh dunia. La tulhihim. La tulhihim. Mereka tidak pernah diperdayakan oleh tijarah perniagaan, wala, dan juga tentang baik jual beli. An zikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah, dan tidak pernah terperdaya dalam menegakkan salatnya. Wa itaiz zakat, keluarkan zakatnya. Apa fokusnya? Yauman yakhafun, yang mereka takuti bukan di dunia jadi miskin atau apa, tetapi yauman, suatu hari nanti di sana tatakallabu fihil qulub wal absar. Pada saat itu ya, penglihatan itu menjadi terbolak-balik karena tidak sanggup melihat kenyataan pada saat itu. Tatakallabu fihil qulub wal absar. Pada saat itu hati berbolak-balik dan juga penglihatan. Nah, jadi mereka ini tidak terperdaya oleh, adakah orang terperdaya oleh apa namanya, oleh bayun? Ingat kata-kata bayun ini ada kata tijarah. Perhatikan juga sekalian kata tijarah di sini. Sini bayun. Saya tunjukkan bahwa pada zaman Nabi ada orang terperdaya oleh tijarah dan bayun. Ya. Tijarah, ingat, tijarah. Nah, coba kita lihat surat Al-Jum'ah. Surat Al-Jum'ah. Surat 62. Ayat terakhir. Wa izara atau tijarah. Muncul di sini kata tijarah nih. Ya. Wa izara atau tijaratan. Aulahwan, atau permainan. Infadu, mereka pergi kepada tempat perniagaan dan permainan itu. Wa tarakuka, dan meninggalkan. Siapa yang ditinggalkan? Kamu Muhammad. Ya, meninggalkan Muhammad. Padahal Muhammad itu bagian dari apa? Rijalun tadi. Infadillahi wa taraku qaimah, wa tarakuka qaiman. Meninggalkan kamu berdiri di atas mimbar memberikan khutbah. Mereka sudah pergi meninggalkan kamu.
Qul ma indallahi khairum minallah wa minat tijarah. Dan seterusnya sampaikan kepada mereka bahwa apa yang ada di sisi Allah jauh lebih baik. Jadi mereka tidak pernah terperdaya oleh hal seperti itu. Nah, jadi jemaah sekalian, kalau Bapak mengikuti pengajian kita secara sempurna, tahu cerita Al-Quran ini sebetulnya tentang apa dan siapa. Ya. Sekarang kita masuk lagi pada ayat 47. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Wa idza surifat apabila jadi wa idza apabila rijal tadi surifat melihat absarum pandangannya, apabila matanya melihat tilqa'a menuju ataukah ke arah ashabin nar, kepada ashabin nar, kepada penghuni neraka. Apabila mereka melihat kepada ashabin nar, maka mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Jadi artinya apa? Mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah pengen bersama dengan orang zalim. Ya. La taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Jadi ingat kata-kata Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin artinya bahwa ayat ini mengajarkan kepada kita yang namanya rijal tadi, orang suci tadi yang kita sebutkan di beberapa ayat adalah orang-orang yang bersumpah untuk tidak akan mungkin mau bersama ataukah melindungi orang-orang yang zalim. Maka kalau kita ingin bersama dengan mereka, kalau kita ingin ma'am dengan mereka, maka janganlah mengikuti orang-orang yang zalim. Karena mereka sudah mengatakan, kata Rabbana itu bisa berarti doanya dulu di dunia, yang kemudian terucapkan lagi di sana, Rabbana wa Tuhan kami, la taja'alna, janganlah engkau menjadikan kami ma'al qaumiz zalimin. Janganlah engkau membuat kaum bersama, menjadikan kami bersama al-qaum az-zalimin, kaum yang zalim. Kemudian 48. Wa nada ashabul arafi, dan berserulah ashabul araf. Jadi wa nada ashabul araf. Jadi ada namanya ashabul araf ya. Penghuni al-araf. Jadi ada ashabul jannah, ada ashabul nar. Sekarang adalah ashabul araf. Ya. Berkatalah penghuni araf itu, dan siapakah mereka? Adalah rijal. Bersulah rijal. Jadi yang namanya ashabul araf itu adalah rijalan yang terdiri dari beberapa orang. Jadi beberapa orang. Ya rifunahum bisimahum. Mereka mengenalnya bisimahum, kembali lagi terulang tadi, tanda-tanda mereka. Qalu, mereka berkata, ma agna ankum, berkata kepada siapa? Kepada tadi orang zalim. Jadi ashabul araf ini berkata kepada orang zalim tadi. Kalau tadi kan di atas berkata kepada orang yang masuk surga. Sekarang berkata kepada orang yang masuk neraka. Apa kata mereka? Ma agna ankum. Ma agna ankum. Tidak cukuplah bagi kalian. Ma agna ankum. Jam'ukum, apa yang kalian kumpulkan dulu di dunia. Jadi semua yang kita kumpulkan di dunia dengan mengikuti orang zalim atau melakukan kezaliman tidak akan berguna apa-apa di sana. Karena tadi kenapa orang banyak mengikuti orang zalim? Karena terjamin hidupnya. Karena terselamatkan, karena mendapatkan sesuatu. Ya. Jadi cuma sekali sebagai karena mendapatkan sesuatu. Jadi ma'agna ankum jam'ukum. Apa yang kalian kumpulkan tidak akan mencukupi, tidak akan bermanfaat. Wa ma kuntum tastakbirun, dan apa yang kalian sombongkan. Ingat tastakbirun tadi? Apa yang disombongkan tadi? Ya, seperti iblis, ana khairu minhu. Apa yang kita sombongkan di dunia. Jadi ini menunjukkan bahwa penghuni neraka adalah lagi-lagi adalah istikbar, orang-orang yang istikbar berdasarkan ayat ini. Ya. Kemudian 49. Aha ulai ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmatin udkhulul jannah. Aha ulai, masih kepada orang-orang ahli neraka. Ahli ashabul araf tadi berseru kepada ahli neraka. Aha ulai, apakah kepada mereka-mereka itulah, yaitu orang-orang masuk surga.
Aha ulai alladzina aqsamtum, orang-orang yang kalian bersumpah dulu di dunia. La yanalahumullah, yang tidak pantas Allah beri rahmat kepada mereka. Kepada orang-orang yang mendapatkan rahmat itulah justru Allah mengatakan udkhulul jannah, masuklah ke dalam surga. Udkhulul jannah la khaufun alaikum, di dalam surga itu la khaufun alaikum wala antum tazanun, dan kalian tidak bersedih hati. Ya. Jadi justru yang mereka katakan tidak pantas itu kan mereka orang sesat. Mereka itu adalah orang-orang yang pokoknya semua gilan tadi itu semua kata-kata Muhammad itu sesat, orang gila, semua yang dikatakannya. Dan mereka melakukan itu tentu mendapatkan keuntungan tertentu, keuntungan duniawi. Nah sekarang Ashabul Araf mengatakan, lah inilah orang inilah yang dulu kalian katakan tidak pantas rahmat Allah baginya. Karena mereka itu adalah kamu anggap sesat, kamu anggap tukang sihir, kamu anggap sebagai kemasukan jin dan sebagainya. Nah, jadi itu yang terjadi. Sekarang ayat terakhir, wa nada ashabun nar, dan berserulah penghuni neraka. Jadi penghuni neraka masih bisa berbicara. Jadi wa nada ashabun nar. Jadi berkatalah ashabun nar. Nada ashabun nar. Nada itu berseru. Kepada siapa? Ashabul jannah. Kalau tadi ashabul jannah yang berseru. Kalau tadi di atas wa nada ashabul jannati ashaban nar. Kalau syarat perhatikan Mas kalian tanda-tandanya. Kalau sekarang adalah ya ashabun nar yang pakai dhamma. Ashabul jannah yang pakai fathah. Jadi penghuni neraka berseru memanggil kepada ashabul jannah, penghuni surga. Apa katanya? An afidu alaina minal ma. Ya. Afidu, sudilah kamu memberikan kepada alaina, kepada kami, minal ma, dari air. Kenapa disebut air jemaah sekalian sebagai? Karena tadi di sana nar, api panas, ma menyejukkan. Sementara di dunia juga ma selalu disebutkan turun dari langit. Jadi artinya apa? Mereka selalu menolak yang datang dari langit. Ingat, setiap bicara ma dalam Al-Quran pasti langit. Wa anzalna minas sama'i ma'a, selalu begitu. Kaitannya air dalam Al-Quran selalu dari langit. Jadi artinya apa? Air itu dari langit, air menghidupkan, maka yang bisa menghidupkan jiwa adalah yang datang dari langit. Jadi menolak sesuatu yang dari langit adalah sama dengan tidak memberikan minum kepada jiwa kita, dan itu artinya kepanasan, kehausan. Maka berkatalah orang-orang di neraka, beri air. Kenapa beri air? Karena dia kehausan. Kenapa? Di dunia dia meminum bukan dengan air dari langit. Afidu alaina minal ma. Kenapa mereka tidak mau minum dari langit? Ya itu tadi, tidak mau sujud. Sujud itu kepada manusia yang dijustifikasi oleh langit, yang di-endorse oleh langit, yang di-approve oleh langit. Mereka tidak mau sujud kepadanya. Mereka itu adalah air sesungguhnya, air kehidupan batinnya kita. Maka ketika mereka masuk neraka, mereka baru minta air. An afidu alaina minal ma aw mimma razaqakumullah, atau rezeki apa saja yang Allah berikan kepada kalian. Sekarang baru mereka merasakan rezeki apa saja yang Allah berikan kepada kalian. Qalu, mereka menjawab, ahli surga menjawab, Inna Allah harramahuma, Allah sekarang mengharamkan kepada kalian berdua. Harramahuma, yaitu air dan rezeki tersebut Allah haramkan alal kafirin, kepada orang-orang yang kafirin, orang yang menolak. Siapa kafirin di sini? Yang dimaksud kafirin di sini Pak Bus kalian? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka di sini disebutkan al-kafirin. Ya, di sini disebutkan al-kafirin. Di atas tadi disebutkan al-mustakbirin. Tastakbirun. Di atas tadi jemaah sekalian tastakbirun. Ya, di atas tadi. Jadi ini di atas di sini nih. Jadi yang di sini disebutkan tastakbirun. Di bawah adalah kafirin. Dari mana ayatnya? Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara. Kemudian wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan orang-orang yang kafirin. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira dengan melihat semua ayat-ayat seperti ini berbicara tentang itu semuanya,
tidak berbicara dengan yang lain, semata-mata berbicara dengan hal yang sama. Jadi sebetulnya kezaliman yang paling besar adalah tidak sujud kepada Adam. Seperti disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Kenapa iblis tidak sujud? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dua kata ini kita temukan tadi di dalam surat Al-A'raf. Ya. Wastakbara minal kafirin. Berarti apa artinya? Ini pasti terkait dengan sajadu li Adama. Ya. Berkaitan dengan sujud. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Kalau ada yang bertanya, dipersilakan. Ya, ada pertanyaan Ustaz dari Pak Iko. Ya. Ya, pertanyaannya dalam ayat 43 dapat diartikan bahwa sebelum surga hakiki ada surga di dunia ini berupa mengetahui kebenaran atau al-haq, dan al-haq meliputi ilmu dari orang suci atau pemilik jalan lurus. Ya. Mohon pencerahannya Ustaz. Saya kira benar ya. Jadi semua yang terjadi di akhirat hanya merupakan refleksi daripada dunia. Jadi semua yang terjadi di akhirat hanya merupakan refleksi dari dunia. Itu sebabnya juga Nabi mengatakan bahwa jembatan sirat yang kita lewati di akhirat itu adalah refleksi atau kecerminan dari jembatan sirat atau siratal mustaqim yang kita lewati di dunia. Ya. Yang melewati siratal mustaqim dengan cepat tanpa ragu-ragu, dia nanti di akhirat melewati jembatan sirat juga atau titian sirat juga cepat seperti kilat. Jadi bergantung. Jadi benar-benar apa yang terjadi di akhirat adalah merupakan refleksi daripada dunia. Maka tidak mungkin orang di akhirat masuk surga kalau di dunia tidak masuk surga duluan. Tidak mungkin di akhirat masuk neraka kalau tidak di dunia tidak masuk neraka duluan. Apa maksudnya surga? Apakah selalu hidupnya baik? Insya Allah. Ini sebut surga di dunia itu adalah dia mengikuti jalan yang benar, orang suci, jalan yang lurus, apapun risikonya tetap nyaman. Kenapa? Karena kebahagiaannya dia justru berpihak ataukah berpijak di atas kebenaran. Itulah kebahagiaan dan itulah kebahagiaan hakiki. Itulah yang dicari jiwa kita. Seperti misalnya cucunya Nabi, Siti Zainab, ketika menyaksikan keluarganya dibunuh di Karbala, dia mengatakan marah itu illa jamila. Tidak ada yang menyaksikan kecuali keindahan. Apa artinya? Kan beda dengan kita. Kalau kita kan pasti sudah histeris. Sudah sangat stres, terpukul. Kenapa? Karena ukuran-ukuran kebahagiaan kita di dunia ini adalah benda-benda. Sementara benda-benda itu kan kita sendiri yang bikin. Jadi kita ini sebetulnya kayak menyembah berhala juga. Kenapa disebut menyembah berhala itu adalah kezaliman? Karena patung kita yang bikin, terus kita sembah lagi. Mobil kita yang bikin, kita sembah lagi. Ya, uang kita yang bikin, kita sembah lagi. Kan oleh sebab itulah dunia ini kita dapatkan sebagai alat menuju kepada Allah, bukan untuk disembah. Ya. Apa arti disembah? Menjadi penyebab bahagia tidaknya kita. Dunia bukan penyebab bahagia tidaknya kita. Penyebab bahagianya manusia adalah ketika jiwanya, dahaga jiwanya terpenuhi dengan kebenaran. Seperti pembahasan kita hari Senin kemarin, bahwa manusia itu selalu punya keinginan untuk mengetahui. Itulah dahaga yang tidak pernah habis. Selalu pengen mengetahui. Dan setiap satu pengetahuan menghilangkan dahaganya. Jalan lagi, dahaga lagi, cari lagi pengetahuan baru. Memenuhi dahaganya. Makanya tidak boleh orang menghalang-halangi orang di jalan Allah. Jadi disebut dengan jalan Allah adalah jalan mencari kebenaran. Itu sebabnya, apa buktinya pernyataan ini? Ya ayat pertama turun, Iqra, bacalah. Apa artinya baca? Belajarlah. Kata Iqra ini berlaku pada siapa saja. Yang lahir di tengah-tengah masyarakat tidak bertuhan ateis, ya berlaku Iqra, bacalah. Jangan berhenti di situ saja. Yang lahir di tengah-tengah masyarakat beragama ABCD, berlaku juga Iqra, belajar terus-menerus. Jadi belajar itulah sebetulnya adalah perjalanan ruhani yang sungguhnya menuju kepada kebenaran. Berikut lagi. Pak Iqbal angkat tangan, silahkan Pak Iqbal mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, masih di ayat 43 Ustaz. Saya tertarik dengan terkait kondisi dada Ustaz, atau sudur ini Ustaz.
Di Al-Araf di awal-awal kan ada satu kondisi sudur di mana harajan. Lantas ada referensi surat Al-An'am ayat 125 juga kondisi sudur itu sebelum harajan doikon. Lantas di sini gilin, min gilin. Nah, ya, saya coba cari di kamus untuk meng-cross check gilin ini, Ustaz. Di kamus yang pernah Ustaz arahkan, kamus Arab Indonesia itu memang artinya agak sedikit berkonotasi negatif semua, Ustaz. Kalau boleh saya bacakan, memborgol, membelenggu, mengekang, merantai, mengupung, memasung, dendam, dengki, benci, bahkan berkhianat. Lantas saya coba di kamus bahasa Arab Indonesia ini kan ada yang untuk kandungan di dalam Al-Quran, Ustaz. Nah, ini tersebar di beberapa surah. Salah satunya surah Al-Baqarah. Tapi dari huruf gilin ini sudah berubah seperti waqalu qulubuna gulf. Nah, itu ada gulf. Dia gha, lam, fa di situ, Ustaz. Lantas referensinya di Baqarah, di Al-Baqarah cukup banyak. Lantas ada di Ali Imran juga yang kulil ladzina kafaru satukhlabuna wa tusyaruna ila jahannam. Itu juga ada, Ustaz, satukhlabuna. Ga, lam lagi, Ustaz. Gilin dari kata gilin, tapi ditambah ba. Ada lagi di apa yang fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta ghalidan qalb. Faddan ghalidan qalb. Ghalidan ini dari kata gilin juga, Ustaz. Nah, terkait dengan kondisi dada, Ustaz, sadar yang pernah Ustaz uraikan ke kita sekitar 2 tahun yang lalu mengenai makom ilmu, Ustaz. Itu kan sadar itu kan ada keraguan-raguan pada dada yang akan menghambat ilmu masuk ke kalbu lah, kurang lebih itu Ustaz ya. Jadi keraguan-raguan isinya. Itu mohon diuraikan, Ustaz, hubungan terkait satu dengan lainnya, Ustaz. Terima kasih. Jadi jemaah sekalian, kata-kata gilun ini dari kalau dibentuk jamak nantinya menjadi aglal. Gil itu memang artinya mata rantai sebetulnya. Jadi bisa berarti kedengkian, mata rantai. Karena yang namanya kedengkian itu kan terikat. Dia terikat pada dirinya saja, sehingga tidak akan bergerak, tidak maju, sehingga dia terantai. Jadi orang yang dendam itu dia terpenjara oleh dirinya sendiri. Dia tidak bergerak, dia tidak mungkin mau maju. Kenapa? Karena setiap orang di sekitarnya dianggapnya lebih rendah daripada dirinya. Seperti tadi, ana khairum minhum. Makanya kaitannya dengan gilun ini juga kita temukan di dalam ayat surat Al-Insan. Yang paling tepat itu surat Al-Insan, Pak Iqbal. Yang berkaitan dengan Al-Abror. Ya, Al-Abror. Bisa bawakan ke surat Al-Insan, surat 76. Ya, ini surat 76. Ya. Surat 76, Al-Insan. Nah, di sini saya bacakan lebih cepat. Surat Al-Insan ini adalah berbicara tentang manusia. Halata al-insani hainun min adar lam yakun syai'an madhkura. Manusia itu diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kemudian inna khalaqnal insana min nutfatin. Kemudian manusia diciptakan dari pancaran cairan dari orang tuanya. Kemudian setelah itu kemudian inna hadainaus sabila. Kami berikan kepadanya sabil, jalan. Nah, tadi sabil ini tidak boleh dibengkokkan. Ya. Inna hadainaus sabil tidak boleh diwaj, dijadikan bengkok. Ya. Ya, inna hadainaus sabil. Nah, tidak boleh karena itu adalah sabil itu adalah petunjuk. Inna hadainaus sabil. Inna hadainaus sabil. Nah, tetapi inilah Allah SWT. Allah itu pengasih dan penyayang. Dia yang paling berkuasa, dia menciptakan kita, dia memberikan seluruh fasilitas kita, tapi Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada kita. Luar biasa. Kita manusia ini dengan orang lain, kita bukan memberi makan kepada dia, kita bukan memberikan udara kepada dia, tapi kita paksa dia harus seperti kita. Sedangkan Tuhan, dia menciptakan kita, dia memberikan segala-galanya kepada kita, tapi luar biasa. Tidak pernah memaksakan diri kehendaknya kepada kita. Apa kata Tuhan? Imma syakira wa imma kafura. Imma syakira wa imma kafura. Terserah kalian, kata Tuhan. Mau menerima atau kufur, silakan. Tafadhal. Please. Kira-kira gitulah. Ya, jadi imma syakira wa imma kafura. Kata ya. Atau mau kufur, mau syukur atau mau syukur, terserah, kata Tuhan. Wa imma kafura. Nah, baru kemudian ayat berikutnya. Tapi ingat, kufur ada akibatnya, syukur ada akibatnya.
move on, apa akibatnya? Inna tadna lil kafirina, ya kami janjikan kepada orang kafir, lil kafirin apa? Salasilan. Nah, kemudian apa lagi? Aglalan. Nah, ini aglalan dari kata gilun Pak Iqbal. Aglalan, belenggu-belenggu. Jadi kami siapkan kepadanya lil kafir, kepada orang kafir itu salasil. Ya, salasil itu mata rantai-rantai. Wa aglalan, dan belenggu-belenggu. Aglal dari kata gilun. Kenapa dia diberikan belenggu-belenggu di akhirat? Ya karena memang dia sendiri yang telah membelenggu dirinya. Kenapa salasil? Karena tidak mau lepas daripada orang terdahulunya. Apapun, walaupun itu salah. Padahal kalau dia salah, harusnya kan melepaskan diri kita. Jangan kita menjadi seperti rantai. Harusnya mata rantai ini yang benar adalah yang dari Adam tadi sampai ke bawah. Tapi kalau salah, ya harus kita keluar, pindah ke rantai sungguhnya. Maka lahirlah kata aglala wa sa'ira. Nah, selain itu adalah al-abror. Jadi al-abror. Jadi ini al-abror. Innal abrora yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ya. Siapa yang dimaksud al-abror di sini? Siapa yang dimaksud dengan al-abror? Ya. Siapa yang dimaksud dengan al-abror di sini? Ya. Para ahli tafsir, kita baca beberapa tafsir, yang dimaksud adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib bersama dengan istrinya tercinta, yaitu adalah Sayyidatul Fatimah Zahra, ketika bernazar. Ya. Jadi ketika sedang bernazar, berpuasa 3 hari berturut-turut, bin nazri, yufuna bin nazri, lalu kemudian dalam nazarnya itu, dia berpuasa, ketika berpuasa, gilirannya berbuka puasa hari pertama, ya disiapkanlah makanan buka puasa, tiba-tiba ada orang miskin datang. Maka diberikanlah makanan yang disenanginya itu. Wa yut'imuna tama ala hubbihi, yang disenanginya. Ala hubbihi, yang disenanginya. Kepada orang miskin, baru kepada anak yatim hari kedua, baru kemudian asira hari ketiga, tawanan perang di hari ketiga. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira. Lalu kemudian mereka memberikannya makanan itu kepada, makanan dicintainya kepada orang miskin yang datang di hari pertama, anak yatim di hari kedua, dan tawanan perang di hari ketiga. Jadi itulah yang disebut dengan aglal kalau tidak mengikuti. Jadi kalau tidak mengikuti tadi, apa namanya, innal abrara yashrabuna, dan kepada abrar inilah kita diminta mati bersamanya. Wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, wafatkanlah kami bersama dengan abrar. Berikutnya lagi. Satu lagi, Ustaz, konsisten Ustaz ya, Ustaz, Al-Quran saat al-abrar itu teringat saya yang tadi yang memberikan makan. Lan tanalu birra hatta tunfiquna mimma tuhibbun. Jadi sangat konsisten Ustaz ya. Ya betul. Lan tanalul birra. Al-bir. Al-Quran cuma satu pemahamannya Pak Iqbal. Makanya pasti konsisten. Makanya Al-Quran mengatakan, tadabburlah, niscaya kamu tidak menemukan pertentangan dalam Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Yang lain lagi. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih. Selanjutnya Ustaz, ada pertanyaan dari Mbak Ovi. Pertanyaannya, apakah gilun dan hasad memiliki arti yang sama atau salah satunya bermakna lebih luas? Mohon penjelasannya Ustaz. Jadi cuma sekedar pertanyaan bagus. Jadi sebetulnya dalam Al-Quran itu banyak ya. Ada kata gilun, ada kata bagion, ada kata apa namanya, ada zaigun, ada hasadun, hasad yang ditanyakan tadi Ovi. Itu masing-masing banyak. Tetapi makna secara keseluruhannya itu adalah gilun. Kenapa? Karena membelenggu. Apapun namanya, mau hasad, mau bagion, mau apa namanya lagi, mau zaigun, itu sama. Pokoknya namanya penyakit hati bersifat gilun. Apa itu gilun? Membelenggu. Setiap penyakit hati membelenggu. Ya makanya makna secara umum adalah gilun. Makanya tadi kita lihat yang dipakai di akhirat adalah berkenaan dengan aglal, gilun. Ya. Di neraka tadi adalah gilun. Jadi orang yang masuk surga harus gilunya dicabut. Kan berarti logikanya yang masuk neraka gilunya tidak tercabut. Kan begitu Bapak sekalian. Kan tadi dikatakan wa naza'na fi qulubihim gilun. Ya minggilin tadi. Ya, jadi dikatakan tadi wa naza'na, dan kami angkat, ya, kami telah angkat di dunia apa namanya,
dari hati mereka minggilin, ya. Kami telah mengangkat ayat berapa tadi itu, ya. Ini ayat 43. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, ya. Jadi artinya apa? Kalau ini penghuni surga, ya. Sudah diangkat naza'na fi qulubihim. Jadi sudah diangkat dari kesadaran mereka gil. Nah, berarti logikanya yang masuk neraka belum terangkat, ya, seperti itu. Saya kira jemaah sekalian, kalau sudah tidak ada lagi, kita akhiri sampai di sini.